Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi pada mata kuliah dasar-dasar agronomi. Kali ini kita akan membahas masalah tanam dan pola tanam. Saya Eti Estiati Suroto. Oke, pengertian tanam dan pola tanam. Tanam itu menempatkan bahan tanam berupa benih atau bibit pada media tanamnya, baik media tanam tanah maupun media tanam bukan tanah, dalam suatu bentuk pola tanam. Itu pengertian mengenai tanam. Sedangkan pola tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan tata urutan tanaman selama periode waktu tertentu, termasuk masa pengolahan tanah dan masa bera atau tidak ditanami selama periode tertentu. Agar diperoleh interaksi yang baik, itu antara bahan tanam, media tanam, dan lingkungan tumbuh itu harus bersinergi atau dalam keadaan yang optimal. Bahan tanam itu asal benihnya atau bibitnya itu jelas. Kemudian benihnya bersertifikat. Kemudian sesuai dengan habitat tumbuh. Jadi bahan tanam yang akan digunakan itu harus berasal dari benih-benih yang bersertifikat. Kita tidak akan dapat mengharapkan produksi yang maksimal kalau kita tidak tahu bagaimana bahan tanamnya. Oleh karena itu, benih yang bersertifikat merupakan jaminan dulu agar produksinya nanti maksimal. Kemudian media tanam. Pada media tanam kita harus memahami karakteristik media yang digunakan. Kemudian ketahui juga kandungan nutrisi pada media yang digunakan. Kemudian peralatannya juga harus sesuai. Kemudian ada persiapan sesuai budidaya. Sebagai contoh, untuk budidaya padi sawah itu media tanamnya harus diolah dulu sehingga tercapailah struktur lumpur, sehingga perlu ada pengolahan, penggunaan alat-alat. Ya. Kemudian lingkungan tumbuh. Nah, untuk menghasilkan produksi yang maksimum kita harus pahami iklim dan cuaca pada saat menanam, ya, maupun jenis tanamannya itu cocok pada iklim apa, kemudian pada cuaca yang bagaimana. Kemudian pahami kebutuhan tumbuh tanaman, ya, per fase pertumbuhannya. Jadi di dalam satu siklus pertumbuhan, kebutuhan lingkungan tumbuh dalam hal ini misalnya cahaya, suhu itu berbeda. Pada pertumbuhan awal misalnya dibutuhkan air yang sangat tinggi, kemudian nanti setelah tumbuh itu airnya bisa dikurangi, tetapi pada awal generatif di mana berbunga kemudian membentuk buah dibutuhkan air yang tinggi dan seterusnya. Jadi harus dipahami kebutuhan tumbuh tanaman sesuai fase pertumbuhannya. Pada saat mau panen itu air dikurangi, ya, dan sebagainya. Kemudian sesuaikan tanaman dengan lingkungannya. Jadi tadi tanaman itu membutuhkan lingkungan yang berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Ada tanaman yang misalnya tanaman dataran tinggi sehingga membutuhkan suhu yang rendah, kemudian kelembaban yang tinggi dan seterusnya. Kemudian inovasi manipulasi lingkungan tumbuh. Penanaman di dalam greenhouse merupakan salah satu cara inovasi manipulasi lingkungan tumbuh. Karena greenhouse dibuat sedemikian rupa sehingga cahaya yang masuk terkontrol. Kemudian pada tanaman-tanaman yang butuh cahaya yang banyak, di mana pencahayaan 12 jam itu kurang, itu harus ada penambahan lampu. Sehingga pada malam hari ditambahkan lampu. Kondisi seperti ini biasanya pada budidaya bunga, misalnya krisan, kemudian pada budidaya bawang, ya. Kalau saudara pergi ke Puncak, ya, ke Cipanas, itu banyak petani krisan yang menanam dengan menambahkan lampu. Kemudian kalau saudara ke Brebes, ya, ke Jawa Tengah,
itu petani bawang itu juga menambahkan lampu untuk kebutuhan cahaya agar pertumbuhannya maksimal. Kemudian peralatan yang digunakan pada penanaman padi secara manual. Ini contohnya, jadi penanam padi secara manual ya. Pada umumnya di Indonesia kita masih menggunakan cara-cara manual gitu. Nah, itu ini adalah gambar di mana petani melakukan transplanting ya. Sebelum transplanting disiapkan dulu ya dengan digaru. Tadi saya sudah mengatakan untuk budidaya sawah itu diperlukan struktur yang lumpur. Jadi tanah diolah dulu, dibajak, digaru, kemudian dibuat larikan-larikan, kemudian dilakukan transplanting atau penanaman pada tempat tumbuhnya yang permanen. Kemudian ini juga peralatan sederhana pada waktu mau transplanting. Ada yang secara manual menggunakan tangan, tapi ada suatu alat yang cukup sederhana sehingga begitu didorong itu bibit-bibit akan jatuh, kemudian dia akan ditumbuhkan di situ. Kemudian ini yang agak sedikit modern karena mengolahnya menggunakan penggerak motor, tetapi juga bisa penggerak motor ini digunakan untuk menanam ya. Kalau di luar negeri memang penanaman itu sudah semua menggunakan secara mekanik. Kemudian tata letak dalam penanaman. Ada beberapa tata letak di dalam penanaman. Yang pertama adalah bujur sangkar. Jadi pada gambar yang pertama, yang ungu itu bujur sangkar. Bujur sangkar berarti panjang dan lebarnya sama. Ya, jadi kalau ada 4 baris, berarti ininya larikannya atau kolom-kolomnya juga ada 4. Kemudian tata letak persegi panjang ya, itu antara baris dan kolom berbeda. Jadi ada lebar dan panjangnya berbeda. Persegi panjang biasanya memanjang gitu ya. Jadi barisannya lebih banyak daripada larikan atau kolomnya. Kemudian zigzag. Zigzag itu seperti diagonal itu ya. Jadi di zigzag. Jadi ditarik diagonal dulu, kemudian kalau kita menanamnya itu bisa di zigzag, misalnya model Z ya. Kemudian sistem bertanam. Sistem bertanam itu ada sistem bertanam monokultur sesuai dengan namanya. Jadi ini adalah sistem tanam tunggal. Artinya di dalam satu hamparan hanya menanam satu jenis tanaman ya pada sebidang lahan pada waktu yang sama. Jadi pada sebidang lahan atau pada satu hamparan hanya ada satu jenis tanaman pada waktu yang sama. Itu monokultur. Kemudian polikultur. Polikultur ya atau intercropping atau tumpang sari itu sistem tanam campuran di mana penanaman 2 jenis tanaman atau lebih pada sebidang lahan pada waktu yang sama. Nah, ini contoh pola monokultur, jadi tanamannya sama semua gitu ya dalam larikan-larikan. Nah, ini tumpang sari. Jadi kalau tumpang sari itu di dalam satu petakan atau satu lahan itu tanamannya berbeda-beda. Tadi bisa 2 atau lebih, kemudian umurnya juga bisa saja berbeda. Umur tanamnya ya, jadi umur panennya itu bisa saja berbeda. Nah, macam dan bentuk intercropping. Jadi polikultur atau multiple cropping atau intercropping itu ada banyak jenisnya. Ada intercropping, ada relay cropping, ada lay cropping, ada agroforestry, ada sistem surjan, kemudian ada multistrata cropping. Kita akan lihat satu persatu. Intercropping. Intercropping adalah penanaman 2 tanaman atau lebih yang mempunyai umur relatif sama pada saat yang bersamaan dengan pengaturan jarak tanam. Jadi pada intercropping itu 2 tanaman umurnya hampir sama, relatif sama. Di sini akan kelihatan di sini ada tanaman jeruk, kemudian tanaman
talas ya. Talas itu kan umurnya juga agak panjang. Jadi umurnya relatif sama tapi tidak harus sama persis gitu ya. Kemudian sebelahnya kita lihat wortel dan daun bawang. Tanaman semusim, sama-sama tanaman semusim. Oke, kemudian relay cropping. Relay cropping penanaman 2 tanaman atau lebih, di mana tanaman yang kedua ditanam saat tanaman pertama telah melewati fase vegetatif atau pada fase generatif. Jadi pada relay cropping itu berbeda saat menanamnya. Tanaman yang pertama sudah masuk ke fase vegetatif, sudah melewati fase vegetatif, sudah mau masuk ke generatif, baru ditanam tanaman yang kedua. Oleh karena itu nanti panennya pasti juga berbeda gitu ya. Tapi pada tanaman yang berbeda umur bisa saja nanti panennya sama gitu. Tetapi menanamnya itu dibuat tidak sama, tujuannya agar tidak terjadi kompetisi ya dalam hara, dalam hal jadi ada kompetisi hara, kompetisi air, kemudian kompetisi udara juga gitu. Nah, dengan berbeda umur itu kompetisinya akan dikurangi. Kemudian lay cropping, penanaman tanaman sistem tumpang sari yang berupa tanaman pohon legum pada kedua sisi tanaman, pokok ya, sehingga terbentuk seperti pagar atau lorong. Jadi di sini tanaman legiumnya atau tanaman pohonnya itu ada di pinggir-pinggir seperti pagar sehingga terlihat seperti lorong karena di pinggir-pinggirnya itu ditanami tanaman pohon atau biasanya berupa tanaman dari famili Leguminosae atau legium ya. Kemudian agroforestry. Prinsipnya sebetulnya sama dengan lay cropping, tetapi bedanya tanaman tahunannya adalah tanaman tahunan hutan. Jadi tanaman-tanaman hutan seperti jati, pinus, damar yang digunakan itu. Kalau tadi Leguminosae, kalau ini adalah tanaman hutan. Tanaman kayu ya biasanya. Kemudian sistem surjan. Sistem tumpang sari di daerah banyak air dengan meninggikan sebagian lahannya itu disebut sebagai sistem surjan. Lahan yang tinggi ditanami tanaman semusim atau tanaman tahunan, sedangkan bagian yang bawah ditanami tanaman padi. Jadi sistem surjan itu ada perbedaan ketinggian, kemudian yang atas itu biasanya adalah tanaman-tanaman semusim atau tanaman tahunan, kemudian bawahnya padi karena sisa air gitu akhirnya akan mengalir ke bawah kan, itu digunakan oleh padi. Kita tahu bahwa budidaya padi, dalam hal ini padi sawah, membutuhkan air yang cukup tinggi ya, sehingga ada kelebihan air dari tanaman yang di atasnya dipakai oleh padi. Kemudian multistrata cropping, penanaman tumpang sari berbagai tanaman dengan ketinggian berbeda. Kalau di sini tanamannya yang tingginya berbeda. Ya, jadi kalau menanam di mana tanamannya tingginya berbeda itu berarti multistrata cropping. Tujuan dari multistrata cropping seperti halnya multiple cropping yang lain yang tadi di sini tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya kompetisi, terutama dalam hal ini kalau berbeda ketinggian berarti dalam hal ini masalah cahaya. Jadi kebutuhan cahaya setiap tanaman berbeda-beda. Di sini dibedakan ada dikombinasikan nanti tanaman yang butuh cahaya banyak, kemudian yang sedikit sehingga ditanam bersamaan, tingginya biasanya berbeda. Saya kira itu kita bahas mengenai tanam dan pola tanam. Terima kasih, kita ketemu di pertemuan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.